Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah hati kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat ini. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Haleluya, mantap. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Satu Petrus mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolongan ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan dalam kisah dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Kau percaya, engkau dan seistri mau akan diselamatkan. Yohanes 16 ayat yang ke-31. Dan juga kita mengatakan dengan jelas bahwa dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Dalam Roma 11 ayat 9 sampai dengan ya. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus tetap menyertai kita di hari ini, dimanapun kita berada, untuk kita beribadah dan jangan mendengarkan nanti kalau di saat teduh kita mungkin. Dan puji nama Tuhan. Dan juga saya mengatakan kepada kita, biarlah kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman akan terus menyertai kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami kepadamu, pada pendengar kami juga Tuhan. Tolong mereka, berkati mereka, tetap beri kekuatan kesehatan daripada Tuhan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan Filipi 3 ayat 12 sampai dengan 15. Demikian bunyi firman Allah. Bukan seolah-olah aku memperoleh hal dia setelah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku telah ditangkap oleh Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah dilakukanku dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku. Dan aku berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan. Saya membacanya sampai ayat yang ke-14. Nah, saya memberikan tema menyadari kegagalan, bangkit untuk kemuliaan Kristus. Menyadari kegagalan, bangkit untuk kemuliaan Kristus. Jadi orang-orang yang taat itu bukan orang yang tidak pernah gagal. Orang-orang yang hidup dalam menyenangkan hati Tuhan bukan berarti mereka tidak menyenangkan hati Tuhan. Biji mata Tuhan saja pernah banyak kali melakukan kesalahan, yaitu Daud. Tetapi yang mau saya katakan, menyadari kegagalan dan bangkit untuk kemuliaan Kristus itu penting. Itu sebabnya ketika kita melihat apa yang dikatakan oleh Paulus adalah penganiaya umat Tuhan. Dia mengejar, membunuh, dan menyakiti umat Tuhan. Dan dia punya otoritas, surat kuasa untuk membunuh atau menyakiti umat Tuhan. Tidak mendapat hukuman apa-apa. Karena yang dilakukannya adalah untuk membela Allah. Dan itu sebabnya orang-orang yang mengatasnamakan, saya berpikir, Allah kok dibela, kan begitu. Paulus ini adalah pembela Allah yang sangat luar biasa. Allah tidak perlu dibela, dia punya kuasa, dia punya otoritas, langit dan bumi dia punya. Kenapa kita seharusnya kita yang dibela, kita membela sang pencipta itu? Aneh bin ajaib. Tapi itulah yang sering dilakukan manusia yang tidak menyadari keterbatasannya untuk membela Allah. Paulus melakukan itu.
Tetapi ketika dia mengenal Kristus, wow, luar biasa. Dia sungguh-sungguh masuk dalam anugerahnya. Banyak penganiayaan, banyak penderitaan dia alami. Tetapi dia tidak pernah bersungguh-sungguh. Dia tidak pernah berbantah-bantah dengan Tuhan. Kenapa? Dia aniaya, dia tidak balik menganiaya seperti yang lalu. Diolok, dihina, dirajam, dicambuk, dan lain sebagainya. Tetapi dia tidak melakukan pembalasan. Kenapa? Dia sudah melupakan yang di belakang dan menuju kepada Kristus. Yang kedua, jangan hidup terbuai masa lalu. Kalau Paulus terbuai dengan masa lalunya, maka dia akan kembali kepada pekerjaan lamanya. Kita lihat bagaimana Petrus berbalik kepada pekerjaan lamanya. Ya, untungnya Tuhan ini. Tapi Paulus tidak terbuai dengan pekerjaan masa lalunya. Karena apa? Dia menyadari bahwa masa lalu tinggal masa lalu. Masa lalu harus dikubur. Yang akan dikejar adalah masa yang akan datang. Di mana dia harus memberikan kemuliaan kepada Kristus. Kurang kedudukan apa dia? Kurang mewahnya apa dia? Kurang berharga apa dia? Kurang hebat apa dia? Kurang cerdas apa dia? Tetapi dia menyerahkan dirinya kepada Kristus. Karena Tuhan yang menangkap. Dan itu sebabnya kalau ada orang-orang yang mengenai gereja Tuhan harus banyak berdoa supaya Tuhan menangkap. Tidak perlu membalas yang jahat dengan yang jahat. Ya mungkin kita bisa berargumentasi sesuai dengan undang-undang yang diberikan oleh negara. Tapi tidak perlu membalas yang jahat dengan yang jahat. Serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Kepada Yesus Kristus. Karena firman Allah katakan, jangan kau membalas dengan pembalasan dirimu sendiri. Karena pembalasan itu hak. Berikan tempat bagi dia untuk memberikan. Memang firman Allah katakan Tuhan tidak menginginkan kematian orang berdosa itu, tapi Tuhan menginginkan mereka berbalik dari dosa-dosa mereka. Itu dalam Yeskiel 33 ayat yang ke-11. 2 Petrus 3:9 dikatakan di sana. Ia ingin berbaliknya orang-orang fasik itu, orang-orang berdosa itu kepada pertobatan. Jadi dia tidak ingin kematian. Tapi kalau engkau tidak mau, telah diingatkan dengan caranya kamu tidak mau, ya satu-satunya tidak ada ampun bagi. Tapi selama dia memberikan panjang sabarnya kepada engkau, ketika engkau diingatkan melalui sahabat, melalui rekan, melalui siapapun, ingatlah itu teguran-teguran Tuhan yang Tuhan nyatakan. Tapi kalau engkau terus mengeraskan hatimu, apa yang kau minta, itu akan digenapi oleh Tuhan. Itu Tuhan tidak akan pernah lalai. Ya. Apa yang kau minta, dia akan lakukan. Percaya atau tidak, Tuhan akan lakukan permintaan. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita semua. Ingat, jangan terbuai dengan masa lalu, tapi maju ke depan. Lalu ketiga, bangkit untuk kemuliaan Kristus. Jadi masalah lalu, dosa, apa dan lain sebagainya, tinggalkan dan bangkit bersama dengan Kristus. Beri kemuliaan kepada Tuhan dengan hidup menjadi saksi Tuhan, menjadi alat di tangan Tuhan yang membawa kemuliaan. Jangan kita sudah ditebus oleh Tuhan, tetapi kita perbuatan dosa, perbuatan tercela, perbuatan bengkok, perbuatan tidak ada perubahan, tidak ada pembaharuan dalam Kristus. Sementara firman Allah, barang siapa ada dalam Yesus, dia dalam ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, dunia yang baru sudah datang. Tapi itu tidak ada, itu kita menjadi batu. Berarti kuasa kebangkitan Tuhan tidak ada pada kita. Kuasa Roh Kudus tidak ada pada kita. Kuasa Yesus tidak ada pada kita. Sementara Tuhan mau kita menikmati kuasa kebangkitan itu untuk menjadi alat di tangan Dia, membawa kemuliaan bagimu. Karena hidupmu adalah alat untuk memberi kemuliaan.
Karena tujuan kita hidup di muka bumi ini adalah untuk memuji menyembah Tuhan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Tuhan, biarkan kami menyadari kegagalan kami di masa lampau, dan kemudian kami bangkit untuk hidup bersama dengan Tuhan. Kegagalan tidak membuat kami hancur, tapi kegagalan membuat kami merenung dalam, sehingga Tuhan kami bangkit dan kemudian lebih kemudian kepada Tuhan. Kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, arahkan tangan kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan mampu menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, dia tangan-tangan yang diarahkan kepadamu, datang kepada mereka. Tumpangkan tangan mereka Bapa di surga dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit yang mereka dirasakan, keluarkan oleh diri Yesus, boleh kuasanya. Ketika engkau mengalami penderitaan dalam hidup ini, kepada siapa engkau lari? Datanglah kepada Tuhan. Dan kalau engkau orangnya, mari. Yesus sudah berkata, marilah kepada Tuhan, hai kamu yang letih sudah berberat, aku akan memberikan kepada Tuhan. Kalau engkau orangnya, arahkan tangan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, dia tangan-tangan yang diarahkan Tuhan, menolong mereka, memberkati mereka, membela mereka sehingga kemudian diberikan kepada. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus. Terima kasih untuk pertolonganmu, terima kasih untuk keberkatan. Pujilah. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kalau malam ini kita mau beristirahat, jangan lupa membaca firman Allah dan memperkatakan satu ayat dalam hidup kita. Karena iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.